Assalamualaikum Budia. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Budia hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Budia, saya juga sehat Budia. Budia katanya ingin mengadakan kegiatan kucing dengan Bu Erni ya? Apakah betul Budia? Iya Bu, benar sekali. Ya. Nanti sebelum pelaksanaan kucing berlangsung, ini saya akan mengadakan pembicaraan terlebih dahulu dengan Budia. Apakah Budia bisa? Sangat bisa Ibu. Ya. Baik Budia, ini ya mengingatkan saja nanti saat pelaksanaan kucing itu berlangsung dengan Bu Erni, saya itu akan bertugas sebagai seorang supervisor atau melakukan observasi. Di sini saya akan mengamati percakapan kucing antara Bu Dia dan Bu Erni. Dalam mengikuti kegiatan tadi kucing tadi, Bu Dia dan Bu Erni itu apakah sesuai dengan rubrik penilaian pada pengamatan pelaksanaan kucing itu, apakah percakapannya sejauh mana, tirta yang diimplementasikan, teknik rasa atau prinsip kucing dan lain-lain. Apakah Bu Erni, Budia, apakah mohon maaf ya, apakah Budia itu kira-kira sudah siap Ibu? Bismillah Bu, siap. Oh iya, luar biasa sekali. Jadi Bu Dia sudah benar-benar merencanakan ya Bu ya, yang berkaitan dengan kucing yang akan dilaksanakan nanti. Betul sekali. Nah, ini nanti prinsip yang digunakan itu nanti kan ya diamati ya Ibu ya, itu prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi seorang kuci. Di sini nanti yang yang menjadi kuci yaitu Bu Erni ya Ibu ya. Ya, gitu. Iya Bu. Nah, saya akan mengajukan sedikit pertanyaan. Boleh tidak ya Bu ya? Boleh Bu. Oh iya, boleh. Terima kasih. Nih, berkaitan dengan rubrik penilaian nanti, observasi nanti, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Diah itu kembangkan dari proses kucing yang akan dilaksanakan nanti Ibu? Kompetensi yang akan saya kembangkan Ibu yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh iya, luar biasa sekali. Jadi Bu Dia nanti akan menunjukkan 3 kompetensi langsung ya Ibu ya. 3 kompetensi, yaitu yang pertama relax atau kehadiran penuh. Kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif. Jadi 3-tiganya nanti Ibu akan terapkan dalam kegiatan kucing pada hari ini. Tapi nanti secara spesifik ya Ibu ya, secara spesifik dari ketiga hal tersebut, kompetensi mana yang ingin benar-benar Ibu kembangkan pada pelaksanaan kucing hari ini? Nanti secara spesifik saya ingin mengembangkan ini Bu, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh iya, oke, di situ. Jadi nanti Bu Dia akan ketika pelaksanaan kucing nanti, Bu Dia akan memantapkan pada kompetensi sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kuci yaitu Bu Erni ya. Jadi benar-benar akan menyelesaikan, membantu masalah yang dialami oleh Bu Erni ya Ibu ya, gitu. Nah, wow, keren sekali. Jadi untuk menggali, memberdayakan potensi seorang kuci itu harus dapat
mendapatkan alternatif solusi disertai saran langkah-langkah dan komitmen dari si Kuci itu sendiri ya Ibu ya. Iya Bu. Ya, baik. Baik Bu Dia. Mungkin itu dulu untuk mengawali proses supervisi atau observasi percakapan kucing jenengan nanti ya Ibu ya. Terima kasih sudah menjawab dengan penuh semangat dan mantap. Karena rencana sudah sudah Ibu buat sebelumnya ya Ibu Sudah, ya. Ibu. Oh ya, selamat melakukan proses percakapan kucing nanti dengan Bu Erni. Mudah-mudahan diberi kemudahan serta kelancaran selama proses kucing dapat dan berjalan dengan sangat lancar. Amin. Terima kasih Ibu. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Ya, amin. Ya Bu Dia, itu kira-kira nanti akan dilaksanakan kapan ya Bu Dia ya? Nanti sekitar jam 1 Ibu. Oh, ya jam 1. Oke, nanti ketika ngobrol-ngobrol saat diskusi setelah selesai dengan kegiatan kucing Ibu dengan Bu Erni, setelah selesai Bu Diah juga semangat membantu Kuci dan menggali potensi-potensi dari Kuci. Tetap semangat ya Ibu ya. Iya Bu, semangat. Iya, terima kasih banyak. Percakapan kita untuk saat ini sampai di sini dulu. Nanti setelah Bu Erni dan Bu Dewi melaksanakan kucing, nanti saya akan melanjutkan pada pasca observasi ya Ibu ya. Iya Bu. Ya sudah. Assalamualaikum Bu Dia. Tetap semangat. Semangat Bu. Bismillah. Semoga lancar ya Bu. Ya, amin. Semoga lancar. Selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Bu Erni. Tapi Bu, Bu Erni, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah hari ini baik Bu. Bu Dia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Bu Erni hari ini ngajar kelas berapa Bu? Hari ini kebetulan semuanya ngajar di kelas 7. Kelas 7. Iya. Oke. Tadi berapa jam Bu ngajarnya tadi? Hari ini cukup 4 tapi di kelas 7 semua. Kelas 7 semua. Tadi habis ngajar kelas 7 ya Bu? Iya. Gimana Bu perasaannya tadi habis ngajar Ibu? Ngajar kelas 7 tantangan karena sudah lama tidak mengajar di kelas 7 ya Bu. Iya. Jadi agak dikatakan kaget, ya enggak kaget, ya kaget lah pasti dengan perkembangan anak sekarang tuh kaget. Jadi saya mungkin belum terbiasa saja karena masih 2 minggu anak masuk dan 2 kali baru pertemuan. Jadi buat saya ini adalah suatu hal yang amazing gitu. Iya. Tadi berarti Bu Erni tantangan ya Bu Erni. Tantangan. Dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang ingin Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Saya pengen ngobrol dengan Bu Diah tentang apa yang saya rasakan di awal tahun pembelajaran tahun ini, bahwa saya mungkin entah perasaan entah apa gitu. Jadi saya belum merasa belum bisa untuk mengajak anak-anak kelas 7 ini untuk kondusif di dalam pembelajaran saya maupun di kelas gitu. Melihat di luar pembelajaran itu juga anak-anak masih belum kondusif lah, namanya kayak peralihan dari SD ke SMP itu belum terlihat jelasnya anak-anak yang agak dewasa ini. Baik Ibu, jadi anak-anak intinya tadi saya menangkapnya itu anak-anak belum kondusif gitu ya Bu, karena masih terbawa dari sistemnya SD gitu, masih masa-masa peralihan gitu ya Bu. Kalau menurut Bu Dewi, karena tadi kan kelasnya belum kondusif gitu nih. Untuk kelas kondusif, menurut Bu Dewi itu kelas kondusif itu kelas yang bagaimana?
Kalau menurut saya gitu, entah lain menurut orang ya, kalau menurut saya tuh kelas kondusif itu bukan kelas yang diam. Kadang kan ada mungkin segelintir atau ya guru yang dulunya itu kan kelas kelas yang baik itu adalah kelas yang diam, yang mau mendengarkan. Tapi kalau menurut saya itu kelas kondusif itu bukan seperti itu. Kelas kondusif itu adalah kelas yang di dalamnya itu anak merasa nyaman dan anak merasa happy, anak merasa senang. Itu menurut saya. Dengan anak-anak yang seperti itu, maka guru di dalamnya juga akan merasa nyaman dan senang. Itu menurut saya. Jadi kelasnya itu nyaman, menyenangkan dulu. Jadi itu akan, menurut saya itu adalah kelas-kelas yang kondusif gitu. Oke, jadi kelas yang nyaman menurut Bu Dewi, kelas yang kondusif menurut Bu Dewi itu kelas yang nyaman dan aman, juga bahagia. aman dan bahagia gitu ya Bu nyaman, Dewi ya. aman, bahagia. Kalau Bu Dewi lihat Ibu dari skala 1 sampai 10 gitu, pembelajaran di kelasnya Bu Dewi kelas 7 itu skalanya berapa Bu, untuk kekondusifan kelasnya? Kalau menurut saya kekondusifan kelasnya itu masih rendah gitu, karena mereka juga masih belum akrab dengan temannya, masih baru. Mungkin juga yang dulunya SD itu kelasnya kecil sekarang menjadi kelasnya besar, yang dulunya muridnya sedikit sekarang temennya banyak itu. Jadi skalanya saya memberi nilai ya masih 6 lah, jadi belum tinggi gitu, karena banyak hal yang harus diperbaiki. Tadi Bu Dewi memberikan skalanya 6 ya. Nanti untuk ini Bu Dewi, untuk mencapai tujuan yang sudah Bu Dewi tadi ya, hasil percakapan kita tadi Ibu, kekuatan apa yang Ibu punya gitu untuk supaya kelas itu bisa menjadi kondusif gitu? Kekuatan yang saya punya, mungkin saya juga butuh dukungan, butuh kerjasama dengan wali kelas, dengan guru-guru yang mengajar di dalam kelas itu, dan guru-guru yang lainnya. Jadi dukungan itu saya perlukan untuk membuat kelas saya menjadi kelas yang kondusif. Bukan kelas saya, tapi kelas tersebut menjadi kelas yang kondusif gitu. Dari kekuatan tadi ya, perlu dukungan dan kerjasama gitu ya Bu. Dari kekuatan yang sudah Bu Dewi punya, apa rencana yang ingin Ibu laksanakan, rencana yang ingin Ibu laksanakan agar kelas itu dapat meningkat tingkat kondusifnya. Jadi mungkin dari tadi skalanya 6 gitu dapat meningkat lagi. Itu kira-kira rencana apa sih yang mungkin ada tergambar, mau bikin apa, mau buat apa? Oke. Menurut saya kan anak itu kan biar akrab dulu dari bagaimana cara kita untuk mengakrabkan mereka, membuat sebuah kerjasama. Kalau kita akrab kan menjadi enak, nyaman untuk ngobrol, untuk bekerja sama kan enak dan nyaman. Di situ juga kalau kita kurang akrab nggak nyaman. Jadi yang saya lakukan adalah, mungkin saya akan membuat sebuah pembelajaran, saya akan memilih pembelajaran di saya dulu. Itu adalah pembelajaran yang membutuhkan kerjasama kelompok gitu. Contohnya misalnya kayak di materi itu ada aksara Jawa itu ada 20 dan teman-temannya, itu bagaimana mereka nanti misalnya menata puzzle-nya atau membuat apa, membuat sebuah itu yang butuh kerjasama, mencari temannya. Oh ini pasangannya, oh ini tuh hurufnya itu karena ada pasangan huruf aksara dan pasangannya. Oh ini pasangannya, oh ini. Nah itu yang saya buat kerjasama dari pembelajaran saya dulu. Ya, luar biasa ya tadi Bu Dewi menyampaikan ingin memilih pembelajaran yang mungkin bisa meningkatkan anak supaya lebih akrab dengan metode kerjasama atau kelompok tadi ya Bu Dewi ya. Oke. Dari metode ini apa rencana ya, kegiatan-kegiatan apa Ibu? Maksudnya untuk mencapai rencana itu mungkin Bu Dewi bisa melakukan apa dulu gitu? Yang saya lakukan adalah kayak bentuk game pembelajaran yang bersifatnya game lah istilahnya. Jadi kayak awalnya itu kita butuh kelompok besar ya, kita kayak bikin 2 kelompok menjadi besar. Misalnya nomor ganjil, nomor genep, kan mereka akrab dulu nih, nomor ganjil jadi 1. Habis itu terus mereka saya kasih sebuah puzzle, saya bikinkan puzzle print itu
Mereka kelompok silakan tata, mereka buka dulu bukunya, misalnya kayak Bapak Bahasa itu buat dihafalkan, terus nanti bisa mereka menata bersama-sama. Itu kan sebuah kerjasama. Membuat game ya Bu ya, dalam bentuk puzzle tadi ya Bu ya. Ya. Dalam melakukan rencana yang ingin Bu Dewi terapkan tadi, mungkin apa kira-kira ada hambatan tidak Bu nanti dalam proses untuk pelaksanaannya tadi? Pasti dalam sebuah kegiatan itu ada hambatannya Bu. Salah satunya yang saya rasakan atau mungkin saya masih kayak membayangkan itu hambatannya, satu, anak-anak mungkin masih terlalu anak-anak untuk kerjasama itu belum paham, egoisnya masih tinggi. Habis itu masih membawa gengsi sekolahannya itu pasti. Terus anak-anak, karena kita pemetaannya mungkin belum jelas tentang tes diagnostiknya kan Bu, jadi akan ada beberapa kesulitan kayak anak-anak yang mungkin memiliki terlalu ekstrovert atau anak-anak yang memiliki kecerdasan yang kurang atau low learner, itu mungkin dia akan kesulitan dalam bekerja sama itu. Dari hambatan-hambatan yang mengganggu tadi nih Bu ya, mungkin yang tadi hambatan-hambatannya kira-kira untuk mengantisipasinya ada tidak Ibu nanti? Saya berpikir untuk mengantisipasinya itu adalah mungkin ada sedikit tes ya tes. Jadi kita akan tahu kekuatan anak itu seberapa besar, anak-anak yang bisa, dan itu nanti kalau dalam kelompok itu anak-anak yang bisa itu jadi satu kelompok, saya bisa pecahkan sehingga mereka kan menjadi kayak untuk membantu temannya yang lain, istilahnya itu yang membantu temannya tutor sebaya gitu. Jadi mereka kan saling membantu, mereka kayak jadi pemimpin kelompoknya, ini loh kamu harus menempelkan di situ. Itu yang saya pikirkan di situ. Dengan bantuan teman sejawat tutor sebaya tadi ya Bu ya. Oke, dari rencana sudah Bu Dewi buat tadi, kira-kira ukuran keberhasilan Ibu untuk rencana aksi yang Ibu tadi sampaikan apa ya? Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya adalah di saat mereka di dalam teman-temannya itu mereka sudah bisa akrab, bisa bekerja sama, saling melindungi, tidak saling membuli. Terus di sisi lain pembelajaran yang saya sampaikan itu anak bisa menerima, misalnya anak dari situ bisa menerima pembelajaran, misalnya bisa menghafal aksara Jawa yang memang agak sulit dihafalkan. Jadi ukuran keberhasilan Bu Dewi ketika nanti anak-anak itu mulai kondisi itu dengan sudah bisa akrab dengan teman-temannya, tidak ada pembulian, dapat menerima pembelajaran dengan baik, seperti itu ya Bu Dewi. Oke. Kalau tadi Bu Dewi sudah membuat rencana, sudah ini, untuk komitmen terhadap rencananya Bu Dewi nanti apa itu? Komitmen saya yaitu anak-anak itu kalau sudah akrab merasa nyaman dan aman, bahagia di dalam kelas, sehingga membuat itu guru yang masuk di dalam kelasnya itu menjadi nyaman juga. Nanti kira-kira dalam proses pelaksanaannya Ibu, siapakah yang akan membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Tentunya saya butuh rekan-rekan di sekolah, terutama wali kelasnya, guru yang mengajar di situ, dan saya juga akan membuat teman saya yang guru bahasa Jawa yang lainnya di sekolah ini untuk bekerja sama dalam mewujudkannya. Luar biasa sekali ya rencananya Bu Dewi ini. Ingin membuat dari rencananya ingin membuat game dengan pembelajaran berkelompok seperti itu. Oke, kira-kira ini untuk rencananya akan dilakukan kapan itu? Secepatnya Bu, karena ini minggu kedua, mungkin minggu berikutnya setelah 2 minggu, kan seminggu itu kan pembelajaran selesai, satu kelas itu kan selesai gitu. Jadi minggu depan setelah kan dua minggu ini perkenalan, habis itu kita melihat situasinya lah, minggu depan saya insya Allah bisa melakukan minggu depan ya. Luar biasa sekali rencananya Ibu Dewi. Nanti saya tunggu Ibu, nanti mungkin setelah ini kita bisa
ngobrol-ngobrol lagi. Saya tunggu ceritanya Bu Dewi, berbagi pengalaman dari hasil rencana yang sudah kita bincang-bincang tadi ya Bu. Ya, dan semoga semoga apa yang saya pikirkan saya rencanakan bisa tercapai. Setelah tadi kita ngobrol Ibu, gimana Ibu perasaannya Bu Dewi setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Perasaan saya lega, senang bisa ngobrol dengan Bu Dia bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya atau menjadi pemikiran saya saat ini, karena tidak semua teman-teman bisa diajak bercerita karena mungkin dengan kesibukannya masing-masing, sehingga mereka hanya fokus terhadap dirinya sendiri, tapi Bu Dia mau meluangkan waktunya untuk berbagi cerita. Saya juga senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Dewi. Semoga rencana yang Bu Dewi akan lakukan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Mohon doanya Ibu. Amin. Terima kasih Ibu. Mungkin sampai di sini dulu Ibu. Bu Dewi hari ini mau melanjutkan apa, ngajar atau apa gimana? Karena sudah habis, mungkin sambil nunggu kita membuat puzzle-nya atau rencananya seperti apa. Semangat Ibu Dewi. Terima kasih Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Terima kasih. Baik Bu Dia. Iya Bu. Proses kucing hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah Ibu sudah selesai. Sebelumnya saya memberikan komentar dari hasil pengamatan saya tadi. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Dia. Boleh tidak ya Bu ya? Boleh Bu, boleh. Silakan Ibu. Terima kasih. Baik Bu Dia, pada saat proses kucing tadi bagaimana perasaannya? Perasaannya sebenarnya di awal-awal itu sedikit ini gitu ya, grogi, tapi setelah melakukan proses kucing ya berjalan dengan lancar, mengalir begitu saja Ibu. Oh iya, oke, baik. Bagaimana dengan indikator kecapean yang sudah ditentukan sebelumnya? Apakah itu sudah tercapai Bu Dia? Kalau menurut saya gitu ya. Saya sudah, karena dari percakapan kucing saya tadi dengan Ibu Dewi tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi sudah saya menyampaikan tujuan juga dari permasalahan Bu Dewi yang mungkin mengajar di kelas 7-nya itu masih kurang kondusif atau masih beradaptasi gitu Bu. Identifikasi juga untuk kelas kondusif itu yang bagaimana, seperti itu. Terus juga kekuatan-kekuatan yang Ibu Dewi punya untuk menggali potensi Bu Dewi, seperti itu Ibu. Kemudian juga rencana aksi juga tadi sudah saya tanyakan juga kepada Ibu Dewi, rencana apa yang ingin dilaksanakan Ibu Dewi dalam menyelesaikan permasalahan yang Bu Dewi hadapi tadi. Dan juga tanggung jawab Bu Dewi dalam melaksanakan rencana aksi tersebut, komitmen serta siapa yang bisa membantu Bu Dewi, seperti itu Ibu. Wow, baik. Jadi bisa dikatakan bahwa kegiatan kucing yang Ibu Dia lakukan dengan Bu Erni itu sudah berhasil ya Bu ya? Menurut saya sudah sih Bu. Oh iya, oke, baik. Sekarang saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Ibu Dia ya. Gitu, silahkan Ibu. Oh ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Dia kepada saya. Jadi tadi secara umum saat saya sebagai observer atau supervisor mengapresiasi sekali apa yang telah Ibu Dia lakukan saat proses kucing tadi. Benar sekali, kucing sudah berjalan sangat baik dan lancar. Alur percakapannya pun juga sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu
tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu Diah sudah menunjukkan keempat hal tersebut dalam kegiatan kucing tadi ya. Yang pertama tadi Bu Diah menyampaikan tujuan di awal percakapan dengan Bu Erni. Tujuannya untuk membicarakan tentang permasalahan yang dialami oleh Bu Erni di dalam kelasnya tadi, di kelas 7 ya Ibu ya. Karena tadi di kelas 7 itu merupakan kelas peralihan ya Bu ya, peralihan dari SD ke SMP. Jadi anak-anak itu mungkin masih terbawa dengan dunia SD-nya ya Bu ya. Tadi katanya Bu Erni tadi, anak-anak itu masih terbiasa dengan teman, ya sudah temanku SD ya ini. Jadi belum mau menerima siswa lain, jadi masih hidupnya mungkin masih bergerombol. Akhirnya kurang adanya kerjasama di dalam kelas 7 yang ditempati oleh, yang diajar oleh Bu Erni tadi ya. Jadi itu masalah awal yang disampaikan Bu Erni kepada Bu Diah. Tadi dia menurut Bu Erni, level keadaan kelasnya tadi masih di level 6 ya. Yang namanya level pada yang paling tinggi itu kan 10 ya Bu, berarti kan masih agak perlu perbaikan ya Bu ya. Jadi perlu perbaikan. Jadi terlihat sekali kalau Bu Diah sudah menggali dengan menentukan identifikasi ya. Bu Diah membantu dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Erni, mengidentifikasi ternyata karena anak-anak itu kurang merasa nyaman di dalam kelas, anak-anak itu kurang akrab, jadi dia itu akhirnya keadaan kelasnya pun tidak kondusif seperti itu ya Bu ya, masih kurang kondusif seperti yang disampaikan oleh Bu Erni. Jadi rencana Bu Erni tadi, dia ingin membuat pembelajaran yang menciptakan sebuah pembelajaran yang mengutamakan kerja kelompok tadi ya Bu ya, mengerjakan secara kelompok. Dan Bu Erni juga sudah merencanakan pada waktu kegiatan diskusi kelompok tadi akan membuatkan dengan permainan secara kelompok, yaitu membuat puzzle ya Bu ya, membuat puzzle menjodohkan antara aksara Jawa dan aksara Latin begitu tadi ya, menurut yang seperti yang saya dengar tadi ya Bu ya. Jadi dia itu akan membuat sebuah permainan agar terjalin kerjasama, terjalin keakraban di kelas 7 tadi ya Ibu ya. Di situ supaya nanti tingkatan yang dicapai oleh kelas 7 tadi bisa mencapai level yang lebih baik lagi. Menurut Bu Erni tadi, kalau sudah itu tercapai berarti komitmennya anak itu akan terlihat aktif dalam pembelajaran, anak akan menjalin kerjasama. Kalau sudah seperti itu berarti guru juga akan nyaman dalam mengajar ya, seperti itu ya Bu ya. Nah itu tadi rencananya dia akan melaksanakan kira-kira 3 minggu ketiga itu ya, minggu ketiga setelah ini, minggu berikutnya sudah melaksanakan metode pembelajaran dengan menyusun puzzle tadi. Wah luar biasa sekali, itu rencana yang sudah direncanakan oleh Bu Erni untuk menyelesaikan masalah-masalahnya tadi. Bu Diah juga sudah menggali potensi-potensi kalau nanti Bu Erni mengalami hambatan. Tadi Bu Erni juga sudah menyampaikan kalau nanti yang namanya rencana pasti ada hambatan, sudah mempunyai solusi untuk berjaga-jaga kalau tidak sesuai harapan seperti itu ya Bu ya. Jadi di sini Bu Diah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Erni untuk menemukan solusi pada masalah yang Bu Erni hadapi. Saat ini Bu, saat melakukan coaching tadi, prinsip-prinsip coaching sudah terlihat dengan baik tadi dari prinsip kemitraan. Jadi Bu Erni dan Bu Diah sudah menjalin kerjasama mitra supaya masalah yang dialami oleh Bu Erni sudah
terselesaikan. Membangun proses yang kreatif dengan cara tadi Bu Erni menyelesaikan semuanya tadi diakhiri dengan persiapan tadi ya Bu ya. Tadi memaksimalkan Bu Diah juga sudah memaksimalkan potensi yang ada pada kucing yaitu Bu Erni. Jadi terkait dengan kompetensi kucing ini, saya mengamati Bu Diah terlihat sangat fokus pada kegiatan kucing, yang berarti sudah hadir secara penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Erni, mendengarkan tapi mendengarkan rencana yang akan dilakukan Bu Erni untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bu Diah juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh si kucing tadi. Wow, luar biasa sekali. Tepuk tangan, selamat Bu Diah ya. Tadi sudah melaksanakan kucing dengan baik. Terima kasih Ibu atas pengamatannya. Ini saya juga masih di tahap belajar Ibu. Oh ya. Baik Ibu, jadi hal-hal atau mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Bu Diah kembangkan sebagai tindak lanjut dari kucing hari ini Ibu? Saya akan terus berlatih Ibu untuk meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam melaksanakan atau melakukan kucing agar dapat membantu rekan-rekan, di mana kucing tersebut juga sesuai dengan alur kita, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga akan belajar juga mencari referensi bagaimana melakukan kucing yang baik seperti itu, bagaimana menjadi pendengar yang baik juga, sehingga dapat membantu saya meningkatkan kompetensi saya sehingga menjadi lebih baik gitu. Wow, keren, sangat keren sekali Bu Diah. Ya, Ibu ini terus ingin belajar dan berlatih. Nah, dari pelaksanaan diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan dilakukan Bu Diah untuk meningkatkan performa Bu Diah itu kira-kira bagaimana Bu Diah? Ini Bu, yang sudah terbayang gitu. Saya akan mencoba melaksanakan praktek kucing itu di kelas saya dan juga di sekolah bersama dengan rekan-rekan sejawat saya juga. Kemudian kalau boleh saya meminta bantuan Bu Dewi untuk menjadi observer lagi dalam ketika saya melakukan kucing baik dengan murid maupun rekan-rekan sejawat saya. Apakah boleh Ibu? Oh iya, tentu saja boleh. Tadi Bu Diah sudah meningkatkan performa. Tadi kapan dengan siapa Bu Diah juga sudah menyampaikan. Kalau kita juga sebagai rekan kerja ya Bu ya, rekan kerja, saya sebagai supervisor pada saat ini, kita sama-sama belajar, sama-sama saling membenahi diri. Kalau kita mengalami permasalahan, kita saling berbagi begitu Bu, supaya anak-anak di sekolah kita ini akan mencapai tujuan terbaik bagi mereka semua Ibu. Sekarang Bu, jadi sekarang coba menurut Bu Diah, tahapan supervisi hari ini sudah selesai berjalan dengan baik. Tetap semangat dan terus belajar menjadi coach yang baik ya Bu Diah ya. Semangat ya Bu Diah ya. Semangat Bu. Oh ya. Sekarang menurut Bu Diah sendiri, dari pelaksanaan kucing yang tadi sudah dilaksanakan Bu Diah, bagaimana respon Bu Diah menurut Bu Diah sendiri? Kalau menurut saya proses pelaksanaan kucing saya tadi Ya. Sudah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan alur tirta. Saya juga di situ sudah berusaha belajar berlatih untuk sepenuhnya ada di situ, mendengarkan secara aktif dan juga
belajar juga memberikan pertanyaan yang berbobot dalam menggali potensi kucing gitu. Iya, jadi semua sudah terlihat tadi ya Bu ya. Jadi pada pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Bu Diah juga sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirta yang berisi alur yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab apa yang akan dibawa oleh Kuci. Percakapan kita sudah sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah mau menjadi supervisor dan mengamati kucing saya hari ini. Sama-sama Bu Diah.